Halo, dan selamat datang. Sepanjang keberadaan kita, manusia selalu mencari ilmu, berusaha memahami dunia di sekitar kita dan misteri yang terkubur di dalamnya. Hari ini, kita akan memulai perjalanan untuk menjelajahi beberapa teka-teki sejarah yang paling menarik, misteri yang terus membingungkan, bahkan para pemikir paling cerdas sekalipun. Mulai dari manuskrip kuno yang ditulis dalam kode-kode yang tak terpecahkan hingga geoglif kolosal yang terukir di permukaan bumi, teka-teki ini menawarkan sekilas gambaran menarik tentang budaya yang hilang dan pengetahuan yang terlupakan. Mereka mengingatkan kita bahwa terlepas dari semua kemajuan kita, masih ada rahasia yang menunggu untuk diungkap, kisah-kisah yang ingin diceritakan. Bergabunglah dengan saya sekarang saat kita menyelidiki hal yang penuh teka-teki, yang tidak diketahui, dan yang tidak dapat dijelaskan, bertualang ke jantung 7 misteri sejarah yang terus memikat imajinasi kita. Teka-teki pertama kita membawa kita jauh ke ruangan perpustakaan buku langka dan naskah Beinecke di Universitas Yale, tempat sebuah artefak aneh yang dikenal sebagai naskah Voynich berada. Buku misterius ini, dengan halaman-halaman velumnya yang halus dan ilustrasi yang dibuat dengan cermat, telah membingungkan para ilmuwan dan ahli kriptografi selama berabad-abad. Tulisan naskah ini tetap tak teridentifikasi, sebuah simfoni karakter aneh yang tampaknya menari di halaman-halaman, menentang terjemahan. Beberapa orang percaya itu adalah sandi yang rumit, bahasa rahasia yang menyembunyikan kebijaksanaan kuno, atau mungkin bahkan formula alkimia. Yang menambah intrik adalah ilustrasi naskah tersebut. Gambar botani yang aneh, menggambarkan tanaman yang tidak diketahui sains, akarnya terjalin dengan benda-benda langit dan figur anatomi, mengaburkan batas antara yang alami dan yang mistis. Banyak teori tentang tujuan sebenarnya dari naskah ini. Beberapa berspekulasi itu dimaksudkan sebagai panduan herbal, sebuah ringkasan tanaman obat dan khasiatnya. Yang lain mengusulkan itu berfungsi sebagai teks agama, bagian-bagian samar yang mengungkapkan wawasan spiritual atau ritual esoteris. Meskipun berabad-abad studi dan upaya yang tak terhitung jumlahnya untuk menguraikannya, naskah Voynich tetap menjadi teka-teki. Rahasianya terkunci di dalam tulisan samar dan ilustrasinya yang membingungkan. Ini berdiri sebagai bukti batas pemahaman kita, sebuah pengingat bahwa masa lalu dapat menyimpan misteri yang mungkin tidak akan pernah sepenuhnya terungkap. Mungkin, pada waktunya, rahasia naskah Voynich akan terungkap, tetapi untuk saat ini tetap menjadi teka-teki yang menggiurkan, sebuah bukti kekuatan abadi dari yang tidak diketahui. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke pulau terpencil Rapa Nui, yang lebih dikenal sebagai Pulau Paskah, sebuah tempat yang penuh misteri dan dihiasi dengan penjaga batu yang diam. Di sini, di tengah lanskap yang berangin, terdapat aksara penuh teka-teki lainnya, rongo-rongo. Diukir di atas lempengan kayu dan artefak lainnya, rongo-rongo menampilkan serangkaian lambang yang rumit, sebuah bahasa visual yang tampaknya membeku dalam waktu. Simbol-simbol penuh teka-teki ini, yang sering menggambarkan sosok manusia, hewan, dan bentuk abstrak yang bergaya, telah memicu perdebatan sengit di antara para ahli. Maknanya tetap sulit dipahami. Beberapa percaya rongo-rongo mewakili sistem penulisan yang sebenarnya, sebuah bukti kecerdikan orang Rapa Nui dan keinginan mereka untuk mencatat sejarah, kepercayaan, dan pengetahuan mereka. Yang lain berpendapat bahwa lambang-lambang tersebut memiliki tujuan yang lebih simbolis, mungkin sebagai elemen dekoratif dengan makna budaya atau agama tertentu. Menguraikan rongo-rongo dapat membuka harta karun informasi tentang orang Rapa Nui, budaya mereka, dan pemahaman mereka tentang dunia. Ini bisa menjelaskan misteri seputar patung Moai yang ikonik di pulau itu, dan akhirnya kemunduran peradaban yang dulu berkembang pesat ini. Namun untuk saat ini, rahasia rongo-rongo tetap terkunci, sebuah simfoni simbol yang sunyi bergema melintasi zaman. Namun, keberadaan aksara penuh teka-teki ini berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kapasitas manusia untuk kreativitas, inovasi, dan keinginan abadi untuk berkomunikasi melintasi ruang dan waktu. Mungkin suatu hari nanti, bisikan rongo-rongo akan terdengar sekali lagi, mengungkap kisah-kisah tersembunyi Rapa Nui dan masyarakatnya yang penuh teka-teki. Pencarian jawaban kita sekarang membawa kita tinggi di atas dataran kering Peru Selatan, tempat garis Nazca, serangkaian geoglif yang sangat besar, terbentang di lantai gurun. Gambar-gambar misterius ini yang terukir di permukaan bumi lebih dari 2000 tahun yang lalu,
adalah bukti kecerdikan dan kemampuan seni orang naskah kuno. Dari udara, figur-figur monumental ini menjadi hidup, memperlihatkan beragam makhluk nyata dan imajiner. Burung kolibri dengan lebar sayap lebih lebar dari pesawat jumbo terbang bersama laba-laba, monyet, dan makhluk aneh yang mirip astronot humanoid. Skala garis naskah sangat menakjubkan, dengan beberapa figur membentang lebih dari 1.200 kaki panjangnya. Pembuatannya pasti membutuhkan banyak waktu, upaya, dan perencanaan yang tepat, menimbulkan pertanyaan tentang motivasi di balik karya seni kolosal ini. Apakah itu penanda astronomi, sejajar dengan bintang dan konstelasi untuk memandu orang naskah melewati musim? Apakah mereka melayani tujuan keagamaan, mungkin sebagai jalur untuk prosesi suci atau persembahan untuk menenangkan para dewa? Beberapa teori bahkan mengusulkan bahwa garis naskah dimaksudkan sebagai pesan untuk makhluk langit, cara bagi orang naskah untuk berkomunikasi dengan kosmos. Apapun tujuannya, garis naskah terus menginspirasi keajaiban dan intrik, sebuah bukti kekuatan abadi kreativitas manusia dan hubungan kita dengan misteri alam semesta. Geoglif misterius ini berdiri sebagai bukti bisu dari peradaban yang telah lenyap, arti sebenarnya hilang di telan waktu. Namun, kehadiran mereka berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa masa lalu dapat menyimpan rahasia yang sama luas dan misteriusnya dengan gurun itu sendiri. Bab 4, Bahasa Liniara Misteri Peradaban Minoan. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke tempat lahirnya peradaban Eropa, Pulau Kreta, di mana gema peradaban Minoan berbisik melalui reruntuhan istana megah dan kota-kota kuno. Disinilah, di tengah-tengah sisa-sisa budaya yang pernah berkembang ini, kita bertemu dengan teka-teki linguistik lainnya, Linear E. Ditemukan di tablet tanah liat dan artefak yang tersebar di seluruh Kreta, Linear A merupakan sebuah aksara yang telah membingungkan para ahli selama beberapa dekade. Sementara aksara pasangannya, Linear B, telah berhasil diuraikan, mengungkapkan bahasa Yunani Mycenaean, Linear A tetap keras kepala tak terpecahkan, rahasianya terkunci rapat. Aksara itu sendiri terdiri dari serangkaian simbol abstrak, beberapa menyerupai figur manusia, hewan, dan benda sehari-hari yang bergaya. Simbol-simbol ini dianggap mewakili kombinasi elemen suku kata dan ideografis, tetapi makna pastinya masih belum kita ketahui. Menguraikan Linear A dapat membuka harta karun informasi tentang peradaban Minoan, bahasa, kepercayaan, dan struktur sosial mereka. Ini bisa menjelaskan tentang jaringan perdagangan mereka, praktik keagamaan mereka, dan hubungan mereka dengan budaya zaman perunggu lainnya. Beberapa ahli percaya bahwa Linear A mungkin memegang kunci untuk memahami hilangnya peradaban Minoan yang misterius, sebuah peradaban yang lenyap tiba-tiba dari sejarah, hanya meninggalkan petunjuk yang menggiurkan. Namun untuk saat ini, Linear A tetap menjadi teka-teki linguistik, sebuah teka-teki yang menggoda yang terus menantang pemahaman kita tentang masa lalu. Namun, keberadaannya sendiri berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa masa lalu tidak pernah benar-benar hilang, bahwa rahasianya mungkin masih terungkap melalui kerja keras para peneliti yang berdedikasi dan kekuatan rasa ingin tahu manusia. Bab 5, Tulisan Indus, Jejak Peradaban Lembah Indus. Pencarian pengetahuan kita sekarang membawa kita ke timur, ke Lembah Indus, sebuah wilayah yang merupakan tempat lahirnya salah satu peradaban kota paling awal di dunia. Di sini, di tengah reruntuhan kota-kota yang luas dan pasar yang ramai, kita menemukan tulisan lain yang telah memikat imajinasi para arkeolog dan ahli bahasa, tulisan Indus. Ditemukan pada berbagai artefak, dari segel yang diukir rumit hingga pecahan tembikar dan tablet tembaga, tulisan Indus menyajikan teka-teki yang menarik. Simbol-simbolnya yang sering menggambarkan hewan, figur manusia, dan bentuk abstrak tetap tak teruraikan. Maknanya diselimuti misteri. Beberapa ahli percaya bahwa tulisan Indus mewakili sistem penulisan yang sebenarnya, sebuah bukti kecanggihan dan kepintaran peradaban kuno ini. Yang lain berpendapat bahwa simbol-simbol itu memiliki tujuan yang lebih simbolis, mungkin sebagai ikon agama, tanda kepemilikan, atau simbol klan. Menguraikan tulisan Indus dapat membuka harta karun informasi tentang peradaban kuno ini, kepercayaan mereka, struktur sosial mereka, dan interaksi mereka dengan dunia yang lebih luas. Ini bisa menjelaskan jaringan perdagangan mereka, praktik keagamaan mereka, dan akhirnya kemunduran mereka. Tantangannya terletak pada singkatnya tulisan, seringkali hanya terdiri dari beberapa karakter, dan kurangnya batu Rosetta untuk memberikan kunci makna mereka.
Terlepas dari hambatan ini, para peneliti terus membuat kemajuan, menyusun petunjuk dari konteks tulisan, benda-benda di mana ia ditemukan, dan perbandingan dengan sistem penulisan kuno lainnya. Tulisan Indus berdiri sebagai bukti kekuatan abadi rasa ingin tahu manusia, keinginan kita yang tak henti-hentinya untuk memahami masa lalu dan memberikan suara kepada mereka yang datang sebelum kita. Mungkin suatu hari, rahasia tulisan Indus akan terungkap, mengungkap kisah-kisah tersembunyi dari peradaban yang luar biasa ini dan tempat mereka dalam permadani besar sejarah manusia. Bab 6. Zodiak Dendera, peta langit atau simbol keagamaan. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke tepi Sungai Nil, jauh ke jantung Mesir kuno, negeri yang diselimuti misteri dan dihiasi monumen kolosal untuk Firaun dan dewa-dewa. Di dalam kuil Hathor di Dendera, sebuah teka-teki langit menanti, zodiak Dendera. Relief dasar yang rumit ini diukir di langit-langit ruang kecil, menggambarkan peta langit yang melingkar dihiasi dengan rasi bintang, planet, dan figur zodiak. Zodiak Dendera telah memikat para ahli selama berabad-abad. Detailnya yang rumit dan keakuratan astronominya memicu perdebatan tentang tujuan dan makna sebenarnya. Apakah itu dimaksudkan sebagai peta astronomi yang tepat? Sebuah bukti pengetahuan lanjut orang Mesir tentang kosmos? Atau apakah itu memiliki makna simbolis yang lebih dalam, mungkin mewakili sifat siklus waktu, perjalanan jiwa, atau pengaruh langit pada urusan duniawi? Perpaduan unik zodiak Dendera antara keakuratan astronomi dan simbolisme agama telah memicu spekulasi bahwa itu mungkin memegang kunci untuk membuka pengetahuan tersembunyi tentang pemahaman orang Mesir tentang alam semesta dan tempat mereka di dalamnya. Beberapa ahli percaya bahwa susunan rasi bintang dan benda langit zodiak dapat mengkodekan informasi rahasia tentang waktu festival keagamaan penting, siklus Sungai Nil, atau bahkan prediksi peristiwa masa depan. Untuk saat ini, arti sebenarnya dari zodiak Dendera tetap menjadi subjek penelitian dan perdebatan yang berkelanjutan. Namun, keberadaannya berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan daya tarik manusia yang abadi dengan kosmos, keinginan kita untuk memahami tempat kita di dalam permadani alam semesta yang agung, dan kekuatan abadi dari pengetahuan kuno. Bab 7. Piktogram Tasilin Ajer, jejak misterius di Sahara. Tujuan akhir kita membawa kita jauh ke jantung gurun Sahara, ke dataran tinggi Tasilin Ajer yang terpencil di Aljazair Tenggara. Di sini, di tengah lanskap yang dibentuk oleh angin dan waktu, sekumpulan seni cadas kuno menawarkan sekilas dunia yang telah lenyap, dunia yang penuh dengan kehidupan dan diselimuti misteri. Lukisan Tasilin Ajer, beberapa berasal dari 10.000 tahun yang lalu, menggambarkan ekosistem yang semarak dan penuh dengan hewan yang telah lama lenyap dari wilayah yang sekarang gersang ini. Jerapah merumput di vegetasi yang subur, gajah berjalan melintasi dataran, dan kawanan antelop berkeliaran dengan bebas. Tapi penggambaran makhluk aneh dan dunia lainlah yang telah memikat imajinasi para peneliti dan memicu spekulasi tentang makna mereka. Sosok-sosok misterius ini sering digambarkan dengan kepala lonjong, mata berbentuk almond, dan pakaian aneh, tampak melayang di permukaan batu. Tujuan dan identitas mereka diselimuti misteri. Apakah tokoh-tokoh ini hanyalah produk ekspresi artistik, mungkin mewakili dukun dalam pakaian upacara atau dewa dari alam spiritual? Atau mungkinkah mereka mewakili sesuatu yang lebih luar biasa, bukti pertemuan dengan makhluk bukan dari dunia ini? Beberapa teori mengusulkan bahwa lukisan Tasilin Ajer menawarkan bukti menarik dari teori astronot kuno, menunjukkan bahwa makhluk luar angkasa mungkin telah mengunjungi bumi di masa lalu, meninggalkan jejak mereka pada kesadaran manusia. Sementara, arti sebenarnya dari lukisan Tasilin Ajer tak sulit dipahami. Kehadiran mereka berfungsi sebagai pengingat yang kuat akan kekuatan imajinasi manusia yang abadi, hubungan kita dengan kosmos, dan misteri yang terus tersembunyi di hamparan luas gurun Sahara. Bab 8. Misteri yang abadi. Saat kita mengakhiri penjelajahan kita ke dalam inti misteri sejarah yang belum terpecahkan, kita dibiarkan dengan rasa takjub yang mendalam dan rasa haus untuk menjelajah lebih jauh. Teka-teki ini tersebar di seluruh dunia dan mencakup ribuan tahun, mengingatkan kita bahwa pemahaman kita tentang masa lalu masih jauh dari lengkap. Mereka berdiri sebagai penjaga yang diam, menjaga rahasia yang mungkin tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Namun, tindakan mencari jawaban itulah
menyusun potongan-potongan bukti yang memperkaya pemahaman kita tentang kisah manusia. Mengejar pengetahuan adalah perjalanan tanpa akhir, sebuah bukti dari rasa ingin tahu kita yang tak pernah puas dan keinginan kita untuk mengungkap misteri alam semesta dan tempat kita di dalamnya.